Ya, Bro Denny dong. Gimana Bro Denny? Digali nih yang Bro Denny. Bro Denny, gimana ceritanya Bro Denny? Bro Denny ini sebetulnya kalau yang saya tahu, beliau itu punya perusahaan juga. Iya. Enggak lah, belum lah. Dia pernah menciptakan brand, sampai brandnya dijual juga. Keren. Salut saya. Brand pertanian ya. Ya. Boleh ceritanya? Cukup ya Bro ya? Coba Bro. Kalau saya nggak jauh, saya dulunya HPT. Oh iya. Sama penyakit tumbuhan. Iya, iya. Kalau sekarang jadi PTN, ya, proteksi tanaman. Iya, iya. Ganti nama jurusan. Dari awal lulus saya mainnya pestisida sama pupuk. Itu tuh. Cuman pas masuk memang dia baru perusahaan startup, baru bikin. Iya, iya. Jadi waktu itu saya alhamdulillah juga dipercaya ngurusin dari A sampai Z-nya. Tapi si bisnis owner-nya dia punya beberapa perusahaan lain. Iya, iya. Dari mulai garment, termasuk penjualannya, dia juga pegang lisensi salah satu merek denim terkenal di Indonesia. Jadi saya juga nyemplung di situ, Iya, jadi iya. tahu Iya. manufaktur seperti apa. Iya, iya. Terus di situ juga saya banyak bertanya dari asal kita mau nih. Di perusahaan itu saya dikasih akses, boleh nanya ke semua manajer yang ada di situ. Iya, iya. Kalau di garment kan ada cutting, ada sewing, ada finishing, ada laundry. Iya, iya. Saya itu ngobrol sama mereka, belajar macam-macam di situ. Iya, iya. Cuman 3 brand tapi semua di pasar yang insektisidanya. Jadi kalau ibarat kata, kalaupun beda-beda, kalau kaki 3 itu kan beda ya. Iya, iya. Dengan beragam produk lebih Iya, banyak. iya. Kakinya lebih banyak, berarti pembagi bebannya makin banyak. Iya. Nah itu kesalahan pertamanya. Terus keduanya yaitu terlalu fokus pada satu hal, nggak belajar hal yang lain. Saya cuman di pestisida dan insektisida aja persisnya, nggak nyoba ke fungisida, ke pupuk Iya, segala macam gitu. nggak lihat market main fungisida ini nggak main gitu ya. Ya karena memang pertama keterbenturan dana juga, Ya. tapi ya harusnya memang harus ada keberanian buat ke situ. Keberanian? sih. Kalau sekarang sih saya lebih cenderung banyak ke daftarin produk sama ke distribusi juga. Sekarang Iya. jadi nyemplungnya brand-brand punya orang, Iya. saya di distribusinya aja dah gitu. Iya. Sama kalau ada orang yang mau daftarin ya kita bantuin. Berarti emang bisnis itu Bang Kiman ngikutin ini ya, ngikutin tren juga nih. Kayak Iya, saya kalau pandemik saya- ini, pandemik ini kan kalau kita lihat nih, saya di retail kan, Iya. yang tadinya nggak main hand sanitizer, perusahaan-perusahaan jadi main. Iya, Mas. Iya. Yang tadinya nggak main masker, Iya. dia bikin masker. Masker. Padahal kalau bukan di situ, Betul. bener loh. Iya. Kayak yang merek brand baju, dia bikin ini masker, Iya, iya. karena dia Iya. ini yang kurang jalan, masker yang jalan, jadi dia Iya. ngikutin. Ya, Gitu ya? itu mungkin ya karena ya itu kalau istilah tadi saya bilang kakinya itu pada saat yang ini kakinya timpang harus ada kaki lainnya. Betul. Kita kalau nggak Bertahan gitu, gitu. susah untuk bertahan. Nah itu. Karena saya ngerasakan juga ya, saya ngerasakan juga itu minus sampai 250. Nah, Bisa, gitu. bisa bro. Tapi ya memang Bisa bagaimana? banget, bisa Iya, banget. iya. Udah ngerasain Jadi, tapi bagaimana kita istilahnya mutar lagi gitu ya. Tapi yang jelas kita memang saya sering sampaikan ilmu Tuhan ilmu penutup gitu ya. Jadi yang penting nawa itunya kita kan memang untuk berusaha. Ya kan? Balak 6 itu. Kuncian banget tuh. Bagaimana kita terus Gitu ya. berusaha lagi, cari lagi perputaran kan gitu ya. Karena kan prinsipnya gini, kayak sekarang Covid. Kan makanya walaupun nyeleneh, Cak Lontong itu kan pernah bilang, ya kalau istilah dia sih orang kaya itu pasti yang senang membaca gitu kan. Saya juga termasuk memang juga menerapkan itu. Memang informasi itu bila perlu misalnya kita di Google aja, ketik aja bisnis trending saat ini. Iya. Ya sekarang kita apa-apa juga Google aja, bro. Iya kan? Iya. Bisnis paling laku saat ini, ketik aja di Google. Ya kita pelajari. Kayak saya nih bikin kafe ini, kayaknya kafe di Bogor itu saya tongkrongin semua. Udah ya bisa. Iya. Iya. Iya kan? Baru saya desain, kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Kan misalnya kita ke apa namanya itu? Kalau di Bogor ini kan ada istilahnya Nako, Blue Story, itu kan masuk paling bagus-bagus kan? Tapi bro, sebentar saya potong dulu. Ketika menentukan ini kafe, mau buka kafe, nongkrong dulu atau saya pengen kafe baru nongkrong? Ya yang jelas, makanya saya istilahnya kan gini ya. Kita kan kalau pebisnis itu karena juga pengeluaran dari kita, Iya. ya kan?
terus ide dari kita, resiko di kita. Saya makanya selalu menyesuaikan dengan kemampuan saya. Jadi prinsipnya saya pastikan kita benchmark dulu. Didasari kalkulasi. Makanya saya nggak setuju orang bisnis itu nggak sekolah. Saya nggak setuju. Saya makanya sekolah itu tetap, karena gini, apa sih kan kita gitu bro ya. Saya kalau ngajar kan gitu, ngasih motivasi. Nih anak SMA, ini anak kuliah. Yang anak kuliah, dia dari kuliah dia udah cari duit, ya kan? Yang anak SMA dari SMA kan dia udah cari duit. Yang kuliah butuh 4 tahun lagi dia untuk cari duit. 4 tahun itu menghabiskan duit. Kan kalau dari segi perjalanan dia udah startnya udah duluan yang anak SMA. Nanti di mana nih anak kuliah bisa ngejar? Kan pasti main di speed. Main di speed, main di ketepatan. Jadi anak kuliah karena dia udah punya ilmu kalkulasi, makanya walaupun kita dulu badung-badung amat, tapi kan bisa kita hitung. Kalkulus kita lulus gitu kan. Kalau lulus kan nggak mungkin jadi sarjana kan gitu bro kan. Iya betul. Makanya kalau saya bilang, saya punya anak, walaupun kamu nanti istilahnya IP-nya nggak bagus-bagus amat, tapi kuliah di tempat kuliah yang paling bagus. Kita butuh environment, butuh lingkungan. Makanya anak saya nih, saya udah bilang, umur kan baru 15 tahun belum punya KTP. Nanti kalau udah punya KTP udah masuk HIPMI. Maupun di sana hanya jadi anggota, tapi udah himpunan pengusaha muda. Teman dia kan udah pengusaha, dia kan? Pola pikir dia udah ngelihat terus. Jadi sama kayak istilahnya di kita pun gitu kan. Jadi yang kita kejar tadi itu sebenarnya, tapi kan masalah di kecepatan tadi itu. Tapi karena kita misalnya sudah punya kalkulasi, ya kan? Ya mungkin ya kita lebih presisi mengurangi error gitu loh. Ya pergi deh ke tempat bengkel sama Toyota resmi istilahnya kan gitu kan. Ke bengkel kan dia sering-sering error. Kalau kita misalnya udah kita belajar AutoCAD, walaupun kita nggak ngerti tapi kita nyalahin kan, udah bisa nyalahin, nggak gitu caranya gitu kan. Jadi kalau kita nggak sekolah, errornya dia banyak. Sementara bisnis itu, saya tadi membangun sistem. Kalau kita nggak, biasanya orang yang membangun sistem itu pasti di pola pikir kan. Makanya orang kayak di Jepang itu kan, itu pasti biasanya S1 dia S2 dulu. Dia ngambil dulu misalnya bagi step bisnis profesionalnya. Karena ya istilahnya dia pingin lihat presisinya kan gitu ya. Makanya untuk bisnis itu, menurut saya kalau mau expand pun, saya kemarin ada Bro Widodo tuh, saya bilang memang kita harus minimal S2. Tapi belajarnya jangan setelah S2 baru berbisnis. Tujuannya sebenarnya biar combine gitu kan. Paralel. Jadi kan gini, masalah itu kan ada di lapangan. Solusi itu kan pasti ada di sekolahan sebenarnya. Tapi juga nggak bisa 100% bisa kita lakukan. Harus ada titik temu kan gitu ya. Tapi kalau dia nggak sekolahan kan itu tadi gambling aja. Makanya kadang-kadang tiba-tiba bisnisnya gini, tapi gini lagi. Ya karena itu tadi dia sebenarnya boleh dikatakan dia nggak ada kalkulasinya. Mungkin dia lagi hoki aja kan gitu kan. Iya. Sama kayak orang misalnya dulu main batu akik, tiba-tiba udah jadi orang kaya dia karena bisnis batu akik. Tapi kan dia sendiri nggak berpikir ini. Pada saat dia lagi banyak duit dia beli Mercy aja, beli ini. Pas batu akik gini, ya dia miskin lagi. Jual lagi semua. Padahal kalau dia jago, dia punya pola pikir, lagi bagus, gua bikin ini. Wah, apa gitu. Iya gitu. Nah, jadi itu biasanya pola pikirnya harus, makanya kalau saya itu ya sekolah itu, kuliah itu, makanya jangan hanya belajar aja. Kalau kita kan begitu dulu, dari organisasi, dari berkawan. Saya kadang-kadang kalau ngajar juga gitu, tuh, kamu kenal nggak kamu satu ruangan ini? Kan ada orang itu teman dia satu ruangan aja nggak kenal. Iya kan? Dia tak memang beda, itu tergantung tujuan pada akhirnya ya. Jadi kan kalau kita bisnis memang networking itu pasti nomor satu. Jaringan ya kan, kita bangun kayak gini lah, bangun usaha. Kalau nggak ada networking, ya berat. Modal itu juga, istilahnya kalau kita ada networking orang percaya. Makanya saya itu dulu dari mahasiswa kan, kita berani bangun kos-kosan, kan bukan dari uang kita. Tapi orang yang akan invest itu, dia percaya, ini kalau dipegang Adinda ini jalan ini. Iya. Kayak kami tuh pabrik radioter kan saya sering ceritakan di angkatan kita, TP. Bukan saya pemodalnya. Tapi bosnya itu percaya. Dari 3.000 sampai 3 hektar dia percaya. Tapi kan namanya pebisnis, ya kalau lu nguntungin gue ya gue juga kasih. Tapi lu kalau mau rugiin melulu kan, kan gitu loh kan itu pasti. Jadi tapi kan kita juga memang
apa istilahnya ya, nggak bisa langsung jadi kayak gitulah, pasti ada perjalanannya kan. Jadi istilahnya apa ya, spekulasi dasar kalkulasi tadi itu jangan juga terlalu kita mentok di situ, karena belum tentu juga menurut kita itu di kenyataannya seperti itu. Sama kayak misalnya makanan kan, contohnya lah, kalau saya pakai lidah saya kan maunya yang pedas, tapi kan saya jualan bukan untuk saya, Customer ya ini. customer yang Iya, iya. makanya ada istilah kalau orang teman saya itu yang China itu, jangan melawan market maunya apa gitu. Iya, Iya kan? betul. Kalau maunya pedas bikin pedas. Solusinya gimana presinya? Tawarkan di waiters, mau pedas Pak, mau sedang atau mau tanpa cabai, kan gitu kan. Iya. Makanya kayak pabrik mobil, kenapa dia ada yang istilahnya yang tipe P, tipe G, sama tipe standar kan gitu kan. Karena market beda-beda kan. Kalau orang kampung kan dia nggak ngerti tipe P-nya mobil abang itu kan nggak ngerti dia. Yang penting Innova. Iya, Gitu. iya. Dia apa mobilnya Innova, udah. Padahal itu tipe standar gitu. Nggak ngerti dia. Jadi itu kan nggak ada di ini kan itu ya, nggak ada di kuliah itu kan. Itu belajar di pasar kita. Beda ya. Jadi makanya kadang ada istilah orang itu kan gini, kalau dia turun Mercy mau pakai jam istilahnya KW juga orang nggak percaya. Iya. Iya kan? Iya, iya. Karena dia udah turun malam-malam sudah kirim 16 ton. Kita itu tadi apa poinnya? Orang taunya kita pemain besar. Padahal untungnya sebenarnya nggak banyak-banyak juga. Iya. Tapi orang taunya kalau besar ke Bang Kim aja. Volume ya. Iya. Iya, membangun itu kayak main misalnya ciki-ciki. Saya kan punya grocery yang Ciampea. Itu kadang-kadang kalau lagi datang suatu truk besar itu, untungnya nggak seberapa, tapi kan habis. Orang kan bilang, oh rame nih. Kan itu yang istilahnya apa? Istilahnya itu keinginan market itu kan kadang-kadang gini, misalnya orang market deh. Kan misalnya kalau dia lewat, pasti kadang-kadang di mana sih yang rame? Iya. Iya kan, grosir. Kalau sepi-sepi, udahlah itu kan jangan barangnya nggak ini. Kan orang ya itu kan apa namanya itu mindset orang ya kan, mindset orang ya kan. Iya. Kayak gini makanya kita bikin IG-nya, kita bikin YouTube-nya. Kan ada orang itu datang ke sini, dipoto, di-upload dia udah senang. Coba kalau kita nggak buat, ya kan? Iya. Nah, itu kan membangun apa istilahnya itu ya, atau membangun atau sekalian melihat keinginan pasar. Nah itu saya nggak tahu ya, tapi biasanya emang gitu. Orang kalau kita berbisnis jangan melawan pasar. Pasti kita lihat keinginan pasar ya, karena ya sebenarnya pasar itu yang makanya kayak kami juga di pabrik itu dulu gitu. Pokoknya kadang-kadang bisnisnya bagus, kayak bikin pabrik bagus kan. Tapi kayak sekarang COVID kami langsung collab langsung. Overheadnya 600 jutaan, iya kan? Sekarang siapa yang mau belanja? Keadaan kayak gitu, orang mengikat pinggang semua. Nah, kalau kita nggak punya usaha lain, ya kan? Udah, saya kira pasti collab. Usaha-usaha besarnya kayak gitu, kayak CT aja, ruginya kan di Garuda nggak gila-gila, apa nggak tanggung-tanggung. 11 T kan, itu kan kita dengarnya aja udah ngeri gitu. Nolnya berapa? Aduh, ya berarti kan 11.000 miliar itu kan. Gitu. Tapi karena dia banyak, ya kan, ya dia masih bisa survive aja kan gitu. Kayak tadi si Bro Dery itu saya kira, tapi saya percaya ya. Makanya tetap tidak ada ruginya kalau di bisnis kayak gitu. Kita untung di pengalaman, anggap itu SPP. Cuma memang jangan berhenti. Saya juga menganggap gitu. Jadi paling sederhana kita jalankan perdagangannya. Karena kalau kita berhenti, hilang semua apa istilahnya itu pengalaman kita. Itu kan kita udah modal. Tapi pada saat kita ada kesempatan lagi, yakinlah orang yang sudah pernah melewati rute itu pasti dia lebih cepat. Istilahnya, ya dia kan udah tahu bahayanya di situ. Ya, Udah hafal. tahu. Udah hafal. Ya kayak beberapa retailer nih yang dulu pernah hubungan, Iya. begitu sekarang saya main ke distribusi, Hmm. nggak perlu kenalan lagi. Nggak perlu kenalan lagi, ya. Cuma datang, Pak, saya sekarang distribusi ini produk ini. Iya. Oh ya udah turunin. Itu. Paling nggak begitulah. Iya. Gitu. Kan di bisnis itu membangun kepercayaan itu berat. Itu nggak bisa dibayar itu, membangun kepercayaan. Makanya saya itu kadang-kadang kalau saya itu kita kan klien kita juga udah
mulai besar-besar ya, kayak PLN, Adaro, Kideko, Mitra Bara gitu. Antam juga sekarang sama kita sama Inalum. Itu ya kalau dia memang komplain itu kita harus selesaikan. Karena pada saat dia nggak percaya, ya kalau dia aja yang ngomong kayak gitu, dia sampaikan lagi ke yang lain, Nular. itu berantai itu, ya kan? Jadi makanya ya memang yang ada istilah orang kan yang paling susah itu kan mempertahankan kan. Jadi kayak tadi itu. Tapi memang kita jangan hilang kontak, terus kita istilahnya. Makanya saya kadang-kadang nih, saya sering sampaikan kalau kita join dengan teman, ya udahlah, memang kita ini nggak bisa dilanjutin, serius, tapi juga jangan jadi beban dan juga jangan jadi perpecahan. Ya. Makanya kalau saya kan kita di grup itu rame kan, tapi kita kan tujuannya reuni apa sih? Kan menyatukan yang sudah kemana-mana kan gitu ya. Tapi jangan gara-gara penentuan nama aja kita udah ribut kan gitu. Tapi itu dinamika. Iya, tapi itu dinamika yang bagus. Makanya saya bilang ada tim hari-hari, tim hore-hore, tim hura-hura. Ini nggak boleh diabaikan semua. Betul. Nah, kita sebagai akan punya tim hari-hari, bagaimana merespon ini kan, cari irisannya ya, cari titik temunya. Kan teman-teman itu nanti kumpul itu kan udah jadi kapital juga kan, Iya. jadi modal juga bagi kita. Kalau kita terlalu meresponnya berlebih, nah belum apa-apa udah gitu kan. Jadi kalau itu bisa jalan kan bagus. Gimana caranya dari apa ya jalannya ke reuni Karang ini jadi ya itu tadi Bang, connectivity bisnis. Iya, itu ya. Tapi saya setuju tadi yang bilang kalau misalnya itu jangan jadi kompetitor gitu kan. Ya. Yang saya alami di fotografi, misalnya ada yang jago video, ada yang jago ini. Kan ada juga yang dia jago terus sirik-sirikan di komunitas fotografi juga gitu. Iya. Tapi saya beda. Saya rangkul, Iya. ngejoin. Nah gitu. Jadi Iya, dia- gitu. Jadi dia akan jadi tim kita dan dia pun senang kenapa? Karena dapat project dari saya. Iya. Gitu. Betul sih, setuju. Jadi kalau itu bisa kita istilahnya jalankan, kita nggak di 34 aja udah besar. Udah besar betul potensi. Tadi misalnya ada pupuk, ada fungisida. Kan ada teman kita yang main di perkebunan sawit, ya kan? Karena gini kadang-kadang, memang kita kan alamin ya. Untuk terjun ke suatu perusahaan, suatu instansi itu, kalau mungkin kita lewat depan, itu kan tahapannya panjang. Mulai kita presentasi dulu, mulai kita dari apa namanya itu, kasih contoh dulu, dia coba dulu, belum tentu ini. Tapi kan kalau udah teman, ya udahlah, gue yakin lu bro kan lu ini betul kan, udah bawa sini deh, nggak usah ini, kita coba. Itu kan udah memotong. Iya. Karena pada akhirnya bisnis itu kan juga bagaimana kita misalnya solve test problem gitu ya, memperpendek masalah gitu loh ya. Itu kalau teman-teman ini bisa bersinergi, kan ada juga teman kita yang udah jadi direktur, sudah ada yang jadi mau eselon 2 kan gitu ya. Pasti dia juga menggunakan yang kita butuhkan itu. Orang-orang kita yang jadi mungkin dia punya kebun atau jadi manajer di kebun. Memang itu bagaimana kita buat connectivity bisnisnya sehingga kita saling membesarkan gitu. Iya. Istilahnya kalau itu bisa jalan, kan orang merasa oh di 34 ini bagus nih. Jalan istilahnya apa namanya itu? Karena pada akhirnya gini, kadang-kadang itu memang organisasi atau perkumpulan itu ya memang ada sisi santainya, tapi kan orang juga kadang-kadang melihat benefit kan. Pastinya seperti itu. Pasti ke situ kan. Tidak dipungkiri bakalan ke situ. Iya, dan setiap kita berkumpul pasti juga mengeluarkan duit kan. Iya. Tapi kalau Betul. ada gue nanti kan kumpul 34 tapi kan ketemu teman gue yang di kebun, gue sambil jualan ini kan gitu kan. Itu kalau itu bisa kita istilahnya poles, itu rasanya menarik. Kayak Bro Ardi nih, jago di fotografi dia. Kan nanti bisa Yang kolektif ya. nggak usah jauh-jauh kayak kopi deh. Saya kemarin itu kan sebelum COVID itu kita kadang-kadang sampai 2 tahun kita oper kopi ke Jakarta. Kan kita nggak tahu teman-teman kita di daerah ada yang bisnis kopi kan. Kita kan enak. Main kopi itu lumayan bro. 2.000 per kilo aja kita kan. Kali 2 tahun, udah 4 juta. Maksudnya kenapa tuh? Ke hotel-hotel Jakarta. Kita kan juga sini punya mesin roasting. Ini saya roasting. Kan kita roasting itu kita rata-rata kan 30.000. Kalau misalnya ada teman-teman yang punya kafe, roastingnya di kita kan bisa kita kasih 28.000 dan dia nggak perlu investasi mesin roasting kan gitu kan. Iya. Jadi hal gitu kan bisa, ya kan? Berbagi tahapan. Iya. Sebenarnya di
di perusahaan negara-negara maju itu mereka nggak ngerjain sendiri. Ya, bagi-bagi. Pasti Step ini, ada step UMKM ini, yang step handle ini. kan gitu. Karena cost-nya kan besar. Cost-nya besar kalau kita harus kerjakan semua. Bang Kiman mau nanya nih, Heeh. ini kan saya mau buka ya, nanti Iya. saya jualin juga kayak gini botolannya segini Betul. ya, terus 1 liter gitu. Betul. Nggak ngomongin sih, kira-kira marginnya itu ada nggak sih 50%? Kopi katanya saya dengar bisa lebih dari 50% ya? Iya. Segini? Iya. Bisa ya? Heeh. Karena orang kan cari ini, cari rasa. Rasa ya? Cari rasa, cari. Tapi kan memang resiko juga main di, misalnya ini kan istilahnya bisnis food and beverage ya, PDB ya. Rata-rata ya. Sebenarnya main di sini bagus, cuma memang resikonya tinggi. Risikonya apa? Ya istilahnya ada luar sana. Ya, Oh, itu. iya, iya. Berapa lama ini bertahan? Makanya ini kan saya di depanku saya mau buka lagi tuh bro. Saya bikin BR Kopi. Jadi memang bisnis kayak gini, Iya, iya. kalau minimal kita harus punya 3 lah, biar stabil. Mau nanya nih, sekarang itu lakunya itu yang open. Udah berapa jam nih orangnya di sini kan gitu kan? Karena memang dia ingin menikmati suasananya. Iya, iya, iya. Ada yang batas juga kan? Iya. maksimal 3 jam. Kalau dia mau hanya makan dia ke restoran. Iya betul. Iya kan? Iya. Jadi kalau gini memang dia rata. Tapi kalau ini kan dia kadang-kadang mau pergi nih. Misalnya kayak saya aja ke Jakarta nih, saya beli nih. Jadi selain kita ke Jakarta kita beli, di jalan kan kita udah ada. Cuma kan memang kembali lagi ya, saya tuh hampir di semua bisnis saya selalu memperhatikan kualitas. Ini kan kita misalnya margin bisa dapat lebih bagus kalau kopinya kita kurangin. Nah, itu yang nggak bagus. Ya. Kualitas. Kualitas kan? itu, istilahnya ada kualitas dan inovasi. Kalau kita lihat apa istilah itu ada katanya si Steve Jobs itu ya, innovation is the only one, only way to be win. Nah, kalau salah gitu. Jadi inovasi itu kalau saya tambahkan kualitas lah. Inovasi itu sebenarnya kunci terakhir kita bisa menang dalam bisnis itu kan. Inovasi otomatis. Iya. Kalau Iya. ada inovasi, bisnis otomatis kan? Bukan mati. Betul. Makanya Makanya sekarang bergerak cepat banget inovasi-inovasi baru. apalagi di daerah Bogor bro, orang kan bosanan. Makanya gua di sini hampir setiap bulan itu bikin aja satu apa namanya itu menu atau tempat foto dan nambah. Iya kan. Jadi kan ada istilahnya sekarang itu ada istilah disrupsi kan. Disrupsi itu kan definisinya kita sebenarnya nggak buat kesalahan, tapi orang lain yang melaju dengan cepat. Jadi kayak Nokia, kan Ya, itu dia nggak melakukan kesalahan, tapi dia nggak berinovasi. Kalau Di terjang sama Samsung. Iya. Karena makanya kita jadi gini, kalau kan filosofinya juga kalau kita punya ilmu jangan berbagi, ya kan? Kalau kita istilahnya juga memang ada waktu jangan istilahnya pelit silaturahmi, apalagi udah diundang tidak hadir sebisa mungkin. Karena kita nggak tahu kadang-kadang, kayak kami kan di konsultan. Alhamdulillah kan saya dari konsultan dari 2008 bro. Ya alhamdulillah ada aja gitu. Kita punya tim ada aja. Tapi ya itu tadi, kadang-kadang kayak Bio Farma itu udah 3 tahun berarti. Karena itu tadi, orang lain mungkin udah habis kontrak, nggak mau lagi komplain. Kalau kami sih kami bantu aja, selama kita bisa. Tapi kan kita kadang-kadang jujur aja nih Pak. Pak, Bio Farma sebenarnya udah over ini, kita kan nggak sambung lagi, kemarin aja udah ini. Ya udah kan kalau kita jujur kan, ya udah buat aja bang. Berapa ininya gitu kan? Tapi yang penting ini kan dia juga kan masalahnya ke atasannya selesai gitu kan. Itu kadang-kadang mereka yang ngajarin gini caranya ya bang katanya. Itu kita kalau terbuka gitu kan. Iya, after sales service penting banget ya. Setuju. After sales service, Iya. ngujinya ada repeat order. Jadi makanya saya kesini saya kan punya marketing juga. Kalau kamu repeat order, nanti kamu after salesnya bagus. After sales itu nggak mesti harus gini. Iya. Bagaimana kita bangun komunikasi? Jangan istilahnya udah selesai kontrak di WA nggak dibalas lagi, ya kan? Kan itu penting. Apalagi yang namanya kita main di konstruksi atau di manufaktur, ada aja salahnya. Ini saya lagi bikin mesin pellet biomasa nih. Udah berapa kali trial, istilahnya kita ada aja terus salah. Tapi ya kalau kita istilahnya, kadang-kadang dia akhirnya sama-sama kita pikirin kan, kayaknya gini bagus deh. Tapi kan pada titik tertentu udah berapa habis anggaran si abang ini kan itu juga dia kan. Udahlah bro, yang ini gua tambah deh, yang penting kerjakan lagi ya gitu. Itu sebenarnya apa ya, makanya saya tuh kita pokoknya kalau nothing tulus istilahnya open aja, jalan aja sih. Cuma memang kita juga sampaikan
Kalau kita juga udah minus kan mau gimana ya kan? Iya. Karena kadang-kadang, tapi kan saya kadang-kadang gini ya, sejahat-jahatnya atau minusnya orang, dia kan bisa ngitung juga. Iya kan? Gak usah kita ini kan, ya Bapak kan bisa ngitung juga, saya udah habis berapa. Tapi kan semua permintaan kita udah ladenin. Karena apalagi namanya produksi, itu nggak bisa, pemikiran kita gitu belum tentu 100% oke. Jadi coba misalnya kayak si James, apa yang buat lampu itu, James Watt kalau nggak salah. Dia katanya kan sampai 999 kali gagal. Yang ke 1000 kalinya lah baru dia berhasil. Iya kan? Coba kalau nggak dia lakukan yang 1000 kali, nggak jadi lampu kita ini kan. Jadi terus. Iya, makanya. Tapi memang ini, makanya saya sering sampaikan, kalau mau kaya sebenarnya berdagang. Tapi kalau mau kaya raya harus punya pabrik. Dagang. Iya, tapi kalau mau kaya raya harus punya pabrik. Rata-rata pengusaha kaya raya itu masih punya pabrik. Banyak banget nih hari ini. Pabrik Yang perlu inspirasi bisnis. Tapi memang ini kan, saya kan kadang gini ya. Ya pasti modal awal itu kan dekat yang bulat ya. Kalau nggak punya itu sih berat. Dan itu tadi membangun ini kan, membangun networking ya. Kalau kita ada networking kayak gini nih, kita anggap misalnya berempat nih, kan pebisnis, ya kan. Kan apa yang saya rasakan, saya berbagi, kan saya dapat feedback. Makanya saya kan kadang mahasiswa, Bang, ngasih materi ya, ya. Belum tentu kita dibayar kan, malah kita dimintain uang lagi sama orang itu kan. Tapi bagi saya ini bagus, karena justru mahasiswa itu polos, ngasih feedbacknya kita itu apa adanya. Iya. Iya kan? Malah senang tuh. Iya. Sekarang itu kan dosen. Itu ngajarnya gimana tuh? Ya saya kan dari dulu memang suka ngajar bro. Kalau mau ngajar saya dosen di Aceh kan? Iya, iya. Tapi kesannya sebelah Online, kalau sekarang online. Oh online. Kalau dulu kan belum pergi. Oh pergi ya? Tapi kalau ngajar memang saya suka. Makanya saya belajar juga suka. Iya. Berarti dapat gaji juga di itu gitu. Ya itu pandai-pandai kita. Tapi kan gini ya, saya sebenarnya gini. Kenapa saya juga di situ? Memang kelebihan dosen itu kan kita belajar dan mengajar. Bisnis pun harus belajar. Jadi makanya saya akhirnya yang saya lihat ya, mungkin mahasiswa juga merasakan kita bercerita tidak sekedar teori. Tapi kan gini ya, kan saya coba ya kalau mengajar itu saya coba ini apa nih manfaatnya yang kamu belajar? Iya kan? Jadi kan orang itu kan kadang kalau nggak tahu manfaatnya dia malas. Saya kan waktu kita kuliah juga dulu gitu, saya tuh paling malas kalau kuliah duduk di belakang, karena saya pingin tahu aja apa sih kepentingan dari mata kuliah ini kan gitu kan. Makanya saya tamat itu kan kita bikin pabrik radiator sama teman-teman itu kan gitu. Oh kesini tujuannya. Tapi kan ada dosen itu dia nggak ngasih tahu, pokoknya pelajarin aja nih gitu. Proses nggak mau bohongin hasil ya. Ya, gitu. Bang Iman dulu di depan, terus sekarang jadi begini. Saya dulu di belakang, bahkan kadang nggak ada gitu, saya doang. Jadinya begini. Iya ingat gua dulu tuh siapa tuh ada yang dari Langsung gue main. ada yang dari belakang ini. Awas belum nanya lagi ya, gua udah lapar ini. Karena sebenarnya saya itu juga dulu nggak terlalu yang rajin belajar ya, tapi saya pingin saat itu saya ngerti. Iya. Karena kadang-kadang habis kita kuliah kan kita udah kemana-mana. Tapi memang termasuk Pak Usman ingat saya. Waktu kok momen apa? Ini dulu yang kau tanya Man katanya. Oh iya Pak. Dia kan kalau masalah robotik ya kan. Tapi emang sekarang kan bener. Orang sekarang kan banyak udah main ke situ. Cuma kan kadang-kadang kita kan belum nyampe ke situ. Kita kan kadang masih berpikir sih. Sama kayak sekarang jualan ini deh bro. Online. Dulu mana percaya orang kita jualan tanpa barang. Sekarang kejadian, Bro Ardi dia nggak punya barang, dapat uang aja. Memang sesuatu itu belum tentu berlaku di saat itu. Tapi mungkin 10-20 tahun lagi kan. Iya betul. Oke, dinikmati dulu. Dicoba dulu. Kita coba ya. Kita coba. Ayo. Sambil itu udah promosi. Konklusinya belum nih. Siapa yang mau itu kesimpulannya misalnya supaya nanti penutup dari video ini. Terlalu banyak yang mesti disimpulkan. Satu, Banyak berarti banget. berusaha apa? Yang penting niat dulu, Niat. harus lempeng nih. Niat dan berani Berani gila. dulu. Ya. Yang kedua tadi membangun apa namanya Networking. sistem Ya. sistem kan? Ya, sistem. Membangun sistem. Yang ketiga networking. Oke, ya. Ya, networking penting. Ada yang kurang nggak?
Ya, kalau saya tuh gini, saya coba gitu ya dari merangkum semua itu sebenarnya. Saya kalau terutama ke adik-adik lah ya, saya sering sampaikan ada 5 minimal yang harus kita kuasai dalam kalau kita mau berbisnis ya. Yang pertama itu sebenarnya menurut saya mengoptimalkan kepemilikan. Jadi kayak kita dulu waktu mahasiswa, kita kan paling-paling apa sih yang kita miliki? Punya waktu yang banyak, ya kan? Punya tenaga yang masih kuat, ya kita dulu jual beli tanah aja, ngelok kos-kosan aja kan gitu ya. Terus setelah itu sebenarnya menurut saya yang kedua itu setelah kita melakukan itu kita berani eksekusi, ya kan? Kalau kita nggak berani eksekusi, ya nggak jalan juga gitu, ya kan? Minimal cuma stuck doang. Action, jadi jangan. Iya. Gua mau ini mau. Iya, tapi jangan jalan. Nggak pernah jalan, ya kan? Banyak kan dialami oleh ya gitu. Iya. Orang. Setelah kita eksekusi, sebenarnya yang ketiga itu kita jangan menyerah. Pasti kan ada kelirunya kan. Sekarang mesin diesel aja, berapa sih efisiensinya? Paling 45-50%. Berarti kan 50% lagi kan loss. Tapi itu dari berapa puluh tahun itu, udah ratusan tahun mereka udah buat kan. Jadi saya menggunakan solar 1 liter itu jangan-jangan yang terpakai itu hanya 50-60% dari solar 1 liter itu. Berarti kan mereka nggak menyerah. Kebayang nggak dulu saya pertama kali punya mobil itu kan dulu Kijang Grand, iya kan? Itu yang 1800 cc. Borosnya kan minta ampun itu. Oh, kalau itu sekarang dipertahankan, mungkin orang nggak mau beli, iya kan? Tapi kan lihat sekarang udah ada PPTI segala macam. Berarti kan mereka istilahnya nggak menyerah kan gitu ya. Nah, saya nggak tahu ya. Kalau yang paling terakhir menurut saya setelah itu apa yang ini ya, yang keempat berarti ya. Berarti kita sinergi memang. Jadi kita juga nggak bisa apa namanya itu untuk keberlanjutan bisnis dia atau tim dia kan gitu kan. Makanya kita juga jangan sungkan-sungkan misalnya yang tim kita jadikan aja di CEO. Karena motivasi kita, beberapa gitu juga dan udah istilahnya kita yakin udah jadikan aja direktur. Kan dia juga bagian dari bekerja untuk kita. Nah, iya kan. Nah, jadi saya ragu-ragu kan gitu ya. Nah, jadi itu ya memang yang paling terakhir ya pasti itulah. Kita juga jangan apa istilahnya itu jangan takabur lah. Kan pasti setiap tindakan itu kalau kita tidak on the right track ya pasti musuh yang paling besar kan dari kita. Saya banyak lihat teman-teman yang sukses itu akhirnya dia sendiri yang merusak. Nah, nggak usah aneh deh, tambah lagi posnya, ya kan bro? Itu kan, ya kan? Justru kalau saya bilang ke yang muda, kalau lagi susah itu nggak banyak godaannya. Iya. Ya kan? Justru nanti pada saat istilahnya punya duit itu, kamu bisa nahan nggak? Ya. Setuju. Bagaimana caranya? Makanya kalau saya tuh dengan cara kita ikut organisasi, ya gue istilahnya tuh arisan RT aja gue ikutin. Saluran Kayak gini nih, gue sebenarnya malas disuruh teman-teman jadi ketua kan. Cuma gue pikir, ya udahlah, Bismillah aja lah kan gitu ya. Iya. Ya kan? Itu ada aja saluran rezeki. Gitu. Saya di lingkungan saya di Camat Perma ikut organisasi seperti apa bukan organisasi sih, apa grup lingkungan gitu di Bandung. Ada yang butuh kayu putih, saya dapat supply-nya. Jadi itu dari tadi pagi saya ngambil dulu tuh di Yasmin. Oh iya tadi supply ngambil dulu karena ada pesanannya. Iya. Saluran rezeki itu ada aja. Iya. Seperti itu. Masuk grup sip beres nih grup. Iya. Ya ada beberapa yang akhirnya pesan frozen food-nya. Iya, segala macam. Betul. Gitu kan. Sembakonya yang sedekah Jumatnya butuh ini sumbangan ke yatimnya dari kami gitu kita kirim. Saya kemarin yang ngisi yang isi beres itu isi apa namanya yang fotografi ya. Terus ada sih Adi PKP PKM saya terus suruh ngisi acara yang karena dia membina UMKM di daerah. Ya udah ya Zoom itu terus saya tapi ya budget mah urusan nanti deh yang penting gue ngisi acara. Setelah suruh sama dia alhamdulillah jadi. Iya. Ternyata langsung itu. Masa sih pikiran sekarang enak juga ya narasumber gue dengan nyiapin dulu ininya nih. Pikiran gitu. Iya. Nggak kepikir waktu saya jadi pegawai bank. Nggak kepikir ya. Banget. WAG yang ada muncul segala macam. Sorry ya, menurut kita semua cocoknya di kondisi kita sendiri yang mana kita ambil gitu seperti itu.
Ya kita tetap semangat terus untuk memajukan potensi-potensi yang ada di 34 ini. Ya. Di menuju reuni Perak 34 yang kreatif dan sip beres. Oke. Ya. Seperti itu. Silakan Bro Ardi. Ya, oke, 34 di PB kita sama-sama cut ya. Nah. Banyak sih materi yang jadi oke, terima kasih waktunya nih buat Bang Kiman dan Dakara Cafe sehingga bisa memfasilitasi untuk persiapan reuni Perak IPB alumni angkatan 34. Jadi banyak hal yang bisa kita yang berguna untuk kedepannya. Kalau Bang Kiman bilang sinergi satu sama lain, di mana satu sama lain saling mengisi untuk berguna dalam hal bisnis atau dalam hal birokrasi dan sebagainya. Jadi semoga dengan adanya reuni Perak semakin mempererat lagi angkatan 34 IPB sehingga menjadi bermanfaat lah buat semuanya. Itu saja dari. Oke, Bro. Denny. Terima kasih nih ke Bro Kiman. Udah Sama-sama. banyak belajar nih saya. Iya, sama, Bro. Banyak belajar. Makasih juga ke tim Dakara Group nih ya. Iya, iya. Nyebutnya Dakara Group aja kan. Mimpi ada ini ada segala macam nih. Segala macam. Sampai Dakara kopinya loh. Udah Holding, tempatnya bentuknya holding. Terima kasih atas sharingnya lah. Ya. Terus terang saya baru pertama ketemu nih. Jadi sampai di grup ya Bro gitu ya. Cuman di grup doang nih baru pertama ketemu. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa bermanfaat. Amin. Di apa ya bisa mensinergikan dari segala ilmunya, prakteknya nanti ke depannya. Iya, iya. Mudah-mudahan jangan kapok juga. Siap. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih bersinergi, bisa apa? Lebih baik lagi komunikasinya, silaturahminya menuju reuni Perak, tapi jangan setelah reuni Perak juga selesai. Gitu. Itu poin Tetap ke depannya itu startnya. itu apa jadi poin untuk kedepannya jauh lebih baik lagi biar semuanya jadi lebih kreatif dan lebih sip beres. Mungkin itulah dari saya. Kita mau selamat pagi lagi ya. Iya. Oke. Ya. Jadi gimana tadi? Selamat pagi, semangat pagi. IPB 34. IPB 34 34 pagi gitu ya. Oke, ini closing kita ya. Semangat pagi. Semangat pagi. IPB 34. Selamat pagi. Si beres. Apa? Kreatif 2 3. Semangat pagi. Semangat pagi. IPB 34 kreatif dan Si beres. Oke. 2 jam setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKN, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.